Hai, di sini saya akan membahas mengenai strategi portofolio saham. Eits, tunggu dulu. Ada yang perlu diketahui sebelum masuk ke pembahasan. Apa itu? Yang perlu diketahui adalah mengenai istilah terkait investasi saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Selanjutnya, apa itu portofolio? Portofolio merupakan suatu kumpulan instrumen investasi yang dimiliki oleh investor. Teorinya pertama kali dikenalkan oleh Harry yang bertujuan agar tercipta portofolio saham yang optimal. Teori portofolio bisa digunakan dalam investasi saham sehingga muncullah portofolio saham. Agar dapat dihasilkan portofolio saham yang optimal, terdapat strategi dalam menyusun portofolio saham, yaitu 1. Strategi aktif, 2. Strategi pasif. Yang pertama, strategi aktif. Investor akan aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang didapat dan pergerakan harga saham. Investor juga akan lebih aktif melakukan jual beli saham. Strategi ini bertujuan agar investor mendapatkan abnormal return. Terdapat 3 strategi dalam strategi aktif. Yang pertama, pemilihan saham. Kedua, rotasi sektor. Ketiga, momentum harga. Strategi yang pertama adalah pemilihan saham. Strategi ini merupakan strategi paling rasional dan populer untuk mendapatkan saham yang terbaik. Pemilihan saham didasarkan pada analisis fundamental. Target dari investor ini adalah mencari saham yang undervalue. Yang kedua, rotasi sektor. Ada 2 cara untuk melakukan strategi ini. Yang pertama, konsentrasi. Investor akan berinvestasi pada saham-saham yang bergerak di sektor yang sama. Yang kedua, diversifikasi, di mana investor akan memodifikasi bobot portofolio saham pada berbagai sektor industri yang berbeda. Yang ketiga adalah momentum harga. Strategi ini didasari oleh suatu fakta bahwa pada saat tertentu, harga pasar saham mencerminkan pergerakan pendapatan atau pertumbuhan perusahaan, sehingga investor harus mencari momentum yang tepat agar ketika terjadi perubahan harga saham, investor dapat meraup keuntungan lewat penjualan atau pembelian saham. Kelebihan dan kelemahan strategi aktif. Kelebihan. Dengan strategi ini, keputusan investasi yang diambil investor akan lebih update dan relevan dengan tren pasar saat itu. Dan apabila investor teliti, maka akan diperoleh abnormal return. Kelemahan. Dengan strategi ini, keputusan investasi yang diambil investor bisa jadi malah tidak tepat, dan untuk trader jangka pendek akan memakan biaya yang tinggi. Selanjutnya, ada strategi pasif. Strategi ini dilakukan oleh investor yang percaya bahwa pasar benar-benar efisien, sehingga tidak ada investor yang mendapatkan abnormal return. Oleh karena itu, investor hanya berusaha untuk membentuk portofolio yang kinerjanya menyerupai indeks pasar. Terdapat 2 strategi dalam strategi pasif. Yang pertama, beli dan simpan. Yang kedua, mengikuti indeks pasar. Strategi yang pertama adalah strategi beli dan simpan. Biasanya dilakukan oleh investor jangka panjang di mana ia akan membeli saham dan menahannya selama jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk menghindari biaya yang terlalu tinggi dan untuk mendapatkan return yang tidak jauh berbeda dengan return pada strategi aktif. Investor perlu memilih saham mana saja yang akan dimasukkan ke dalam portofolio, dan apabila terjadi perubahan kinerja, maka investor perlu mengubah komposisi portofolio. Strategi mengikuti indeks pasar.
Pada strategi ini, investor memilih return yang sebanding dengan indeks saham. Sehingga untuk menerapkan strategi ini, investor dapat membeli blue chip atau instrumen reksadana. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan strategi pasif. Kelebihan dari strategi pasif adalah tidak perlu banyak tindakan dan biaya rendah. Sedangkan kelemahannya adalah potensi return yang dapat direalisasikan relatif sama dengan besarnya return pasar. Itulah pembahasan mengenai strategi portofolio saham. Terima kasih.